Kami berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Buka mata hati kami ya Tuhan, supaya mata kami melihat penyertaan-Mu di tengah-tengah persoalan, bahwa Immanuel Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buka mata hati kami ya Tuhan, sekalipun hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan hanya sedikit minyak dalam buli-buli, yang kami lihat tepung itu tidak habis dan minyak itu tidak berkurang. Sekalipun hanya ada 5 roti dan 2 ikan, yang kami lihat adalah 12 bakul penuh setelah 5.000 orang makan sampai kenyang. Buka mata hati kami ya Tuhan, biar kami melihat di balik awan kecil sebesar telapak tangan ada hujan berkat yang Kau janjikan. Biar kami melihat di dalam lembah kekelaman ada gadamu dan tongkatmu yang menghibur kami. Buka mata hati kami ya Tuhan, agar kami percaya tongkat biasa sanggup membelah laut, membuka jalan di saat tiada jalan. Buka mata hati kami ya Tuhan, untuk dapat melihat ada kupu-kupu cantik di dalam setiap ulat dan kepompong. Buka mata hati kami ya Tuhan, untuk melihat ke gunung-gunung. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Buka mata hati kami. Teman-teman pemuda, pemudi dimanapun kalian berada, tidak terasa kita memasuki minggu yang pertama di bulan Desember akhir tahun ini dengan sebuah tema yang kita renungkan bersama-sama, yaitu Do You Have Room? Sebagai dasar perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sebagai penekanan pada malam hari ini ayat ke-7, yaitu dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena kenapa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan.
Tuhan tolong kami supaya kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, bahkan juga kami boleh menjalani, menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan berkati penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika masuk bulan Desember, ada banyak daya tarik yang ditimbulkan di dalamnya. Misalnya kalau kita pergi ke mall, ada sale di mana-mana, promosi ada di mana-mana, beli satu dapat dua ataupun dapat tiga. Dan itu semarak menyambut Natal dan juga Tahun Baru. Jadi banyak, kita juga melihat di jalan ada banyak spanduk yang ada Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kita juga bisa melihat di rumah-rumah, di tempat-tempat wisata, di ruang-ruang makan, ada pernak-pernik Natal yang menggambarkan bahwa kita sedang memasuki, yaitu namanya Natal. Nah saudara, tetapi apakah itu mengalihkan pikiran kita, mengalihkan perhatian kita, sehingga esensi Natal yang sejati kita tidak dapatkan? Nah, kita membaca tadi dalam pembacaan kita, di sana dikatakan bahwa semua orang mendaftarkan diri pada saat itu. Beramai-ramai orang mendaftarkan diri karena ada suatu perintah yang terjadi. Lalu kemudian tidak terkecuali Yusuf dan Maria tunangannya, mereka juga pergi untuk mendaftarkan diri mereka. Nah, tetapi ketika mereka mendaftarkan diri mereka itu, disitulah katanya Maria tunangannya itu waktunya untuk bersalin. Lalu kemudian ketika dia tiba melahirkan, lalu kemudian dikatakan bahwa dia membungkus bayinya itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Kenapa? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita melihat bahwa di sana beramai-ramai orang dari daerah satu daerah yang lain pergi ke sana untuk mendaftarkan diri. Maka otomatis kita bisa membayangkan bahwa penginapan yang tersedia di daerah itu, di kota itu sangat sesak, sangat penuh karena banyaknya orang. Kita bisa ambil ilustrasinya ketika Cap Gome di Singkawang begitu ya. Ada banyak orang yang datang dari berbagai daerah, dari berbagai kota di Indonesia, maupun orang-orang yang dari luar negeri datang untuk menyaksikan festival Cap Gome. Tak jarang kita menyaksikan penginapan penuh, hotel penuh, dan ya ada yang tidak mendapatkan penginapan lagi. Nah, singkatnya seperti itulah waktu itu ketika diadakan pendaftaran pada waktu itu, maka semua penginapan telah berisi, telah penuh, sehingga Maria dan Yusuf tidak mendapatkan penginapan. Saya bisa membayangkan mereka ketok tak. Bisakah kami menginap? Oh, pelayannya bilang tidak ada tempat, sudah penuh, sudah terisi semua. Mereka pindah lagi di tempat penginapan yang lain. Tak. Jawaban yang sama mereka temukan, tidak ada tempat, semua berisi. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dikatakan dia harus melahirkan anak itu di dalam palungan dan dibaringkannya di dalam palungan dengan lampin. Saudara, karena tidak ada tempat, terasa penuh, terasa sesak, maka satu-satunya pilihan dikatakan bahwa dia membungkus bayi itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ketika keramaian datang, ketika orang berduyun-duyun di situ, maka mereka tidak lagi bisa melihat bahwa ada seorang raja yang akan lahir. Ada seorang juru selamat yang datang ke dalam dunia untuk apa? Menyelamatkan manusia yang berdosa. Ada seorang anak manusia yang menjelma menjadi manusia untuk apa? Untuk melaksanakan misi Allah dalam menebus manusia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kalau kita merefleksikan dalam kehidupan kita, adakah tempat Yesus di dalam hati kita? Mungkin kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun. Tapi kalau kita merenungkan ketika kita memasuki Natal di tahun ini, adakah tempatnya bagi kita? Ataukah kita berikan tempat bagi dunia? Kita berikan tempat bagi pekerjaan kita. Kita berikan tempat bagi daya tarik dunia ini. Tidak ada tempat bagi Yesus. Tidak ada tempat Dia memerintah di dalam hati kita. Tidak ada tempat bagi Dia di dalam Dia menuntun setiap langkah kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam momen ini, momen kita menyambut Natal, kita memeriksa diri kita. Adakah tempatnya bagi kita? Adakah tempatnya di dalam hati kita? Ataukah sudah lama kita geser Dia di dalam hati kita? Sudah lama kita menyingkirkan Dia di dalam hidup kita? Sudah lama kita membuang Dia dalam Dia menuntun kehidupan kita? Dan biarlah malam ini kita diingatkan, adakah tempatnya dalam hati kita? Dia datang ke dalam dunia untuk menebus engkau dan saya. Adakah tempat bagi Dia di dalam hati kita, di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam setiap hal yang kita lakukan? Ataukah kita disibukkan dengan berbagai Natal, dengan berbagai pelayanan yang ada, tapi tidak ada Yesus di hati kita? Dia tidak hadir secara pribadi dalam hidup kita, sehingga kita tidak merasakan apa-apa. Sekali menyambut Natal seperti biasa, Natal ya Natal, pelayanan ya pelayanan. Apalagi di masa COVID ini, kita tidak bisa merayakan bersama-sama. Ya, sebagian orang kecewa, gak bisa latihan, gak bisa tampil dan lain sebagainya. Esensi Natal bukan itu sebenarnya. Esensi Natal sebenarnya adalah Kristus lahir, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Sudahkah engkau menyambut Dia? Sudahkah engkau menyediakan tempat baginya di dalam hati dan hidup kita? Sehingga ketika kita menyediakan hati kita, kita bersedia diatur, dipimpin olehnya setiap waktu dan setiap saat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, engkau jangan disibukkan dengan berbagai hal di dalam dunia ini, dengan daya tarik yang menggiurkan dalam dunia ini. Tapi berilah hatimu diisi oleh Tuhan Yesus. Berilah hatimu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.